Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan, selamat datang kami ucapkan dalam podcast Medan untuk semua. Sobat Medan, menjelang Lebaran Idul Fitri, pemerintah Kota Medan mengadakan program mudik bareng Pemko Medan tahun 2025. Dan tentunya program tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga Kota Medan yang ingin mudik dengan aman dan nyaman secara gratis. Tentunya dengan total kuota 4.000 pemudik, pemerintah Kota Medan akan menyediakan 12 kota tujuan. Nah, dengan adanya program tahunan ini, pemerintah Kota Medan berharap masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan tenang dan juga selamat sampai ke tujuan. Tentunya bagaimanakah mekanisme dalam mudik gratis kali ini dan juga bagaimanakah pengamanannya? Nah, telah hadir bersama kita dua narasumber pada hari ini. Yang pertama ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Bapak Rahmat Adisyah Putra, Harhab SSTP MAP. Halo Bapak, selamat Halo siang. Mbak Anggi, selamat siang. Gimana Selamat Pak? siang. Sehat? Semua sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya juga ada dari PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Suryono SSIT MT. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Anggi. Iya, Dan gimana, selamat Pak? siang Sobat Medan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang program mudik gratis ini, pasti kita bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih persiapan dan juga peran kerja dari pemerintah Kota Medan. Untuk itu langsung saja kita tanyakan yang pertama kepada Kadishub Kota Medan. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Anggi kepada para Sobat Medan terkait program mudik gratis bareng Pemko Medan tahun 2025 ini sudah merupakan kegiatan 4 tahun berturut-turut yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Medan. Jadi untuk tahun ini pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan sebanyak 4.000 kuota masyarakat Kota Medan yang berkesempatan melaksanakan mudik gratis ke 12 kota tujuan. Jadi terhadap program ini pemerintah Kota Medan sudah menempuh beberapa tahapan. Yang pertama pendaftaran para peserta ini sudah sukses kita laksanakan. Mudah-mudahan kita buka masa pendaftaran selama 4 hari karena antusiasnya masyarakat. Ini 1 hari sudah terpenuhi kuota yang 4.000 karena masyarakat sudah dari awal sudah bersiap-siap ini karena ini pasti berlanjut lagi mudik gratis, jadi mereka sudah mempersiapkan diri dan administrasinya sehingga pada sesi pertama dibuka pendaftaran alhamdulillah sudah terpenuhi kuota yang sebanyak 4.000. Dan pada tanggal 17 ataupun hari Senin yang lalu ini karcis sudah dibagikan kepada para pemudik. Jadinya artinya pemudik sudah mempunyai kepastian memegang tiket tanggal berapa harus berangkat sehingga mereka sudah bisa mempersiapkan diri. Dan alhamdulillah ini juga sudah terlaksana dengan baik. Dan insya Allah nanti akan kita berangkatkan pada tanggal 26 sampai tanggal 27 atau ini hari Rabu, Kamis minggu depan. Harapan kami bagi masyarakat yang sudah memiliki tiket ataupun karcis untuk mudik bareng gratis ini, monggo dipersilahkan untuk mempersiapkan jadwal sesuai dengan keberangkatan masing-masing yang pada tahun ini akan kita berangkatkan di Lapangan Merdeka atau di Jalan Pulau Peno. Demikian. Oke baik, jadi sudah jadi ada 4.000 pendaftar ya Pak ya, dan 1 hari itu sudah mencukupi kuota seperti itu ya Pak ya. Nah untuk mekanisme ini kan sudah nih dibuka pendaftaran ya Pak. Nah ketika nanti sudah datang di hari H nih waktu untuk pemberangkatan, nah itu bagaimana pemerintah Kota Medan menjamin keamanan dan juga kenyamanan pemudik selama perjalanan? Baik, terima kasih. Jadi untuk mekanisme pemberangkatan, karena nanti kita berangkatkan di 2 hari, artinya setiap hari akan kami berangkatkan sebanyak 2.000 para peserta pemudik. Jadi dengan banyaknya pemudik atau sampai 2.000 per hari, tentu ini akan menimbulkan keramaian di lokasi pemberangkatan, Pasti Pak. sehingga ini akan berdampak terhadap ketertiban. Benar. Kemudian kemacetan lalu lintas. Saya kira kami nanti ini akan bersinergi dengan beberapa leading sektor. Di sini juga hadir Pak Kasat Pol PP. Mudah-mudahan kebersamaan kami selama ini bisa dilanjutkan untuk mensukseskan mudik gratis ini. Demikian juga dari unsur kepolisian kita sudah melakukan koordinasi dan mudah-mudahan mereka juga mensupport penuh terhadap kelancaran pemberangkatan
mulai dari tahapan sebenarnya mereka udah terlibat sampai ke pemberangkatan nanti insya Allah dari pihak kepolisian terutama Satlantas ini akan bersama-sama di lapangan. Dan kami berharap juga kepada pemudik ini kita pemberangkatannya jam 2 siang. Artinya nanti armada ini akan kami standby kan dari malam hari udah standby. Jadi kami berharap para peserta memudik bisa hadir di lokasi 2 jam sebelum pemberangkatan sehingga nanti pada saat kita melakukan prosesi pemberangkatan seluruh peserta mudik ini sudah menempati bus masing-masing sehingga tidak ada yang tertinggal di jadwal yang sudah kami. Ya, baik, luar biasa sekali sudah dijelaskan oleh Bapak Kadis Perhubungan Kota Medan ya terkait mekanisme untuk mudik gratis di tahun ini. Nah, tentunya harus bersinergi tentunya dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan di sini kita akan beralih pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Kasatpol. Nah, ini boleh dijelaskan Pak, apa peran Satuan Polisi Pamong Praja di mudik bareng pemerintah Kota Medan tahun 2025? Baik, Mbak Anggi. Selamat siang Sobat Medan. Medan untuk semua dan semua untuk Medan. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Suryono, PLT Kadisub Kota Medan ya, terhadap sinergitas terhadap mudik bareng kita untuk mewujudkan Medan bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan satu data. Di sini ada aman, nah ada tertib dan humanis juga dalam program ini. Nah, apa tugas kami? Pertama tadi disampaikan bahwa ini ada masa yang berkumpul, ada kendaraan yang akan berkumpul menuju 12 titik tujuan lokasi kan. Berarti ini kan akan mengganggu sebagian masyarakat Kota Medan nantinya terhadap ketentraman, ketertiban umum. Kemudian juga ini akan kami koordinasikan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara. Karena 12 titik tujuan ini kan di Medannya sedikit. Dia nanti akan melewati kabupaten kota lain. Apa yang harus menjadi supporting kami terhadap program mudik bareng tadi, Pak? Pertama, pasar tumpah. Ini akan membuat kemacetan. Ini menjadi tugas kami nanti. Bagaimana perda Trantibum yang di situ ada tertib jalan, kita bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik untuk bisa menikmati fasilitas jalan dengan lancar. Kemudian juga kita akan mengimbau kepada pedagang-pedagang PKL kita supaya juga mengikuti aturan, jangan mencari keuntungan dengan menyusahkan orang lain juga. Ini juga enggak baik tentunya kan. Kemudian juga ini juga dalam rangka mudik ini tadi bukan hanya mudik bareng, kita udah bicara mudiknya di pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri tadi, kita juga akan bersama dengan Disub lagi, dengan Lantas lagi, TNI Polri lagi, bagaimana kenyamanan pemudik di jalan-jalan ruas tertentu di Kota Medan, termasuk seperti Singamaraja yang akan dimacetkan dengan pul-pul liar, termasuk Jamin Ginting, mungkin Ring Road nanti yang mau tekan saudara kita ke Aceh. Bagaimana ini? Nah, kemudian juga bagaimana kita juga dalam program mudik bareng ini juga kita akan berkoordinasi dengan TNI Polri. Ini akan ada pos PAM, posyan, pos terpadu untuk memudahkan para pemudik kita ini bisa selamat sampai tujuan, kemudian kelelahan bisa berhenti di pos PAM atau plus untuk rest area, kan seperti itu. Ini yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Nah, berbicara tentang mudik gratis kali ini tentunya mungkin masyarakat Kota Medan agak sedikit was-was nih karena meninggalkan rumahnya. Seperti itu ya, Pak ya? Oh iya. Nah, itu bagaimana nih, Pak? Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja agar masyarakat tetap merasa tenang, aman, dan nyaman ketika mereka berangkat mudik. Baik. Jadi ini kita memulai sebenarnya beberapa waktu yang lalu sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota termasuk juga dengan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim. Kita sudah membentuk Satgas ya anti tawuran, kejahatan jalanan, ya termasuk begal. Ini kita sudah mulai kita lakukan. Dalam rangka apa? Cipta kondisi Kamtibmas dan juga cipta kondisi Trantibum, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah dan sekaligus juga Idul Fitri.
Ya, jadi ini kaitannya. Nah, apa? Kita sudah berkoordinasi, sudah melakukan patroli dengan 3 pilar kecamatan, seluruh wilayah Polrestabes Medan, wilayah Kota Medan, dan juga polisian juga melakukan pos pam, pelayanan, pos terpadu semuanya. Termasuk juga Pak Kapolri mau kemari. Nah, beliau juga akan menyampaikan dan melihat bagaimana kesiapan pemerintah Kota Medan untuk dalam rangka bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tadi. Kesiapan bukan hanya keamanan saja, termasuk pemudik yang pulang kampung. Jangan nanti dia pulang kampung, pulang ke Medan, jendela dan pintu sudah terbuka, Iya, itu pagernya yang udah hilang. dikhawatirkan, Nah, Pak. ini juga menjadi tugas kita semua, bagaimana pengamanan rumah yang ditinggalkan pemudik. Termasuk juga pemudik yang datang ke Kota Medan. Pasti nanti akan membuat keramaian di Kota Medan, di tempat rekreasi, di mall, ya, tempat-tempat kuliner, ini pastinya akan membuat kemacetan. Ini menjadi tugas kita. Termasuk juga banyak hal lagi. Kita juga harus menyiapkan satgas kesiapan bencana, ketersediaan bahan pokok, BBM dan lain-lain, energi yang lain. Supaya apa? Bagaimana pemerintah hadir dan bisa menjamin kenyamanan bagi pemudik yang datang ke Medan maupun yang datang ke luar Kota Medan. Oke, luar biasa sekali. Jadi masyarakat Kota Medan yang telah berangkat mudik gratis jangan khawatir karena tentunya Dinas Perhubungan dan juga Satuan Polisi Pamong Praja berkolaborasi, bersinergi ya untuk tetap menciptakan mudik yang aman dan nyaman. Nah, kita beralih lagi ke Bapak Kadishub ya. Tadi kan sudah berbicara tentang mekanisme program perjalanan mudik gratis ya. Nah, untuk persiapan skema lalu lintas ini sendiri nih Pak selama mudik ini gimana nih Pak? Baik, mungkin sebelum kita ke skema lalu lintas terkait masalah keamanan dan kenyamanan pemudik, saya kira ini perlu kita bahas juga. Jadi sebenarnya tujuan dari pemerintah Kota Medan menyelenggarakan mudik gratis bareng ini karena selama ini menyikapi banyaknya warga yang mudik dengan menggunakan sepeda motor. Artinya kalau dari sisi moda transportasi, sepeda motor ini sangat rentan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi salah satu tujuan kita adalah bagaimana mewujudkan kegiatan mudik ini yang aman, nyaman, dan yang terpenting berkeselamatan. Jangan sampai nanti orang mudik justru tidak selamat. Jadi kita coba ini jauh-jauh ya Pak. yang berkeselamatan ini yang kita utamakan. Sehingga untuk menjamin ini kami sudah coba menyediakan nanti armada yang memang sudah memenuhi standar kelayakan jalan. Kemudian terhadap awak pengemudi kendaraan ini juga sudah kami lakukan screening yang tidak mengkonsumsi narkoba ataupun alkohol lainnya. Sehingga dari sisi armada maupun dari sisi pengemudinya dan yang terpenting lagi bagaimana perilakunya nanti. Ini kami himbau kepada penyelenggara ataupun penyedia layanan armada ini bisa benar-benar dipenuhi. Jadi tujuan kita aman, nyaman, dan keselamatan ini tujuan utama kita. Kemudian terkait tadi bagaimana skema terhadap penataan lalu lintas, tentu saja dengan semakin meningkatnya mobilisasi masyarakat di Kota Medan, baik yang menjalankan mudik ataupun yang seperti kata Pak Kasat tadi, mungkin bagi kita mudik keluar, namun ternyata Medan ini menjadi salah satu magnet terhadap warga-warga di luar Kota Medan untuk berkunjung ke Medan, karena di Medan adalah pusat bisnis, pusat hiburan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga ini berdampak terhadap meningkatnya kegiatan ataupun aktivasi masyarakat di dalam transportasi. Tentu ini perlu kita sikapi sebagaimana disampaikan Pak Kasat tadi bersama dengan unsur kepolisian maupun unsur lainnya. Untuk di pemerintah Kota Medan ini ada dibentuk 11 pos pam, posyan, dan pos terpadu. Ini nantinya akan diisi oleh unsur-unsur yang memang bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terkhusus di sektor transportasi. Tentu ini bagaimana keberadaan pos pam, posyan, atau pos terpadu ini bisa mendekatkan petugas ke lokasi-lokasi yang memang kita deteksi ataupun kita prediksi akan mengalami kemacetan lalu lintas, ini terutama di pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian ini juga nanti pada saat acara mudik bareng ataupun nanti acara malam takbiran, ini kita akan pemerintah Kota Medan juga menyelenggarakan
Acara malam takbiran. takbir yang dikoordinir pemerintah Kota Medan yang juga difokuskan di Lapangan Merdeka. Iya. Tentu ini juga memerlukan adanya skema penataan lalu lintas. Ini kami sudah siap terhadap skema ini karena untuk yang di wilayah inti Kota Medan nanti akan di start di Lapangan Merdeka, finishnya di Stadion Teladan. Ini sudah diputuskan kemarin. Dan di wilayah utara itu nanti startnya di Jalan Pelabuhan dan finishnya di Marelang. Ini kemarin sudah kita putuskan sehingga terhadap lintasan ini juga dari petugas kepolisian, dinas perhubungan Kota Medan dan Satpol PP ini sudah antisipasi di titik start lintasan sampai ke titik finish. Nanti. Ini mudah-mudahan dengan sinergi kita semua unsur pemerintah maupun unsur kepolisian dan unsur masyarakat lainnya ini terhadap penanganan lalu lintas ini bisa secara bersama-sama kita pastikan aman, lancar, dan tertib. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri, Pak, ini ketika pada malam takbiran, ini masyarakat Kota Medan bisa melihat di mana? Apakah di sosial media nanti juga diposting? Mungkin untuk malam takbiran, saya kira memang sebagaimana kita informasikan ini nanti ada 2 titik terfokus di wilayah inti kota itu di Lapangan Merdeka, kemudian di wilayah utara itu nanti di dekat pintu masuk Pelabuhan Belawan. Jadi terkait masyarakat bisa menyaksikan, mungkin secara langsung ikut bergabung di lapangan juga bisa. Bisa ya, ikut Pak. bergabung bersama-sama, namun kami harapkan tetap mematuhi rambu-rambu ketertiban, tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Biasanya kan kita menggunakan kendaraan terbuka, sehingga kami harap boleh kita euforia karena kita sudah menyambut Idul Fitri, namun kembali keselamatan dan ketertiban kita bersama perlu kita kedepankan bersama. Iya, baik. Tetap selalu diperhatikan ya, Pak, keselamatan dan juga kenyamanan. Kita balik lagi ke Bapak Kasatpol. Nah, Pak, tadi kan seperti yang kita cerita tadi ya, Pak, ini bahwasannya Kapolri ini bakal berkunjung ya ke Kota Medan ya, Pak ya. Ini kunjungan Bapak Kapolri ke Kota Medan ini bagaimana nantinya akan dibawa oleh Bapak Satuan Polisi Pamung Praja? Baik, jadi kunjungan Bapak Kapolri sebenarnya internal Kapolri juga dengan Polda Sumatera Utara. Tapi kita beri koordinasi dengan Bapak Kapolri bahwa beliau juga akan mengecek kesiapan. Makanya juga nanti akan dilepas patroli skala besar di pos blok ya pukul 10 malam di hari malam Minggu nanti ya. Baru kemudian ada puasa di Ramadan PR di Masjid Raya kan begitu. Nah, beliau juga akan bagaimana pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri juga nanti sholat Id, nanti kan pasti ada lapangan-lapangan yang dipakai, masjid-masjid prioritas juga nanti yang akan rame. Ini kan juga nanti akan menimbulkan kemacetan. Kita juga bagaimana dengan menyikapi bagaimana keamanannya, ketentramannya orang melaksanakan ibadah saudara-saudara kita. Seperti waktu pelaksanaan kegiatan di Natal dan Tahun Baru yang beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, ini juga doa kita bersama kan. Seperti tadi Pak Suryono bilang, ini malam takbiran juga nanti ada pawai kendaraan takbiran, ya ada orang naik tapi tidak memikirkan safety ridingnya, maunya kembali ke Fitri kok kembali ke alam baka. Ini kan kita nggak inginkan karena tadi tidak menjaga keselamatannya masing-masing. Nah, ini juga Poskamli, masyarakat kita yang mudik rumahnya, bagaimana pemerintah hadir memberikan kenyamanan, itu poin pentingnya. Makanya sinerginya perlu sekali. Bagaimana dengan Satuan Polisi Pamung Praja di subnya dengan TNI Polri, karena nggak akan mampu tanpa didukung oleh Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Lingkungan, Mbak Binsa dan semua stakeholder oleh pemerintah kota. Bagaimana cipta kondisi Kamtibmas tadi ini sangat penting dengan semangat Ramadan dan juga Idul Fitri nantinya. Luar biasa sekali ya. Jadi masyarakat Kota Medan ini tidak perlu khawatir ya. Pokoknya kita akan terus dijaga tetap aman dan juga nyaman. Ini berbicara tentang parkir ya, Pak ya. Tapi yang headline kali ini yang mau dibahas ketika acara nanti, Pak. Nih, ketika acara malam takbiran, karena di situ sangat ramai masyarakat Kota Medan yang ingin menyaksikan. Nah, untuk tempat parkir masyarakat nanti bisa di mana, Pak? Boleh dijelaskan? Baik, kepada seluruh Sobat Medan, terkait pelaksanaan malam takbiran bagi masyarakat yang berkunjung ke Lapangan Merdeka menggunakan kendaraan pribadi baik roda 4 ataupun sepeda motor,
ini kami persilahkan memanfaatkan lokasi-lokasi parkir di seputaran atau di kawasan Pajaikan, kemudian di daerah Jalan Perdana ataupun Jalan Hindu, karena ini lokasi yang terdekat dengan lokasi Lapangan Merdeka. Namun kami sarankan yang menggunakan sepeda motor tolong dipergunakan kunci ganda. Ini tujuannya adalah untuk antisipasi. Memang kami juga menurunkan petugas di lapangan untuk melakukan pengamanan di lokasi. Namun saya kira kita tidak ada salahnya untuk saling waspada terhadap hal yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk malam takbiran tadi saya jelaskan, mungkin besoknya juga akan ada sholat Id di Lapangan Merdeka. Saya kira juga nanti akan masyarakat berbondong-bondong untuk hadir melaksanakan sholat Id. Kami kira lokasinya juga sama, kalau memang bisa juga memanfaatkan nanti di Jalan Bukit Barisan ataupun Jalan Yamin, ini adalah lokasi-lokasi tambahan untuk parkir kita. Dan kami berharap kalau bisa datang secara bersama-sama, jangan satu kendaraan satu orang, kalau bisa satu keluarga satu kendaraan, sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang datang ke lokasi Lapangan Merdeka. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan di seputaran kegiatan kita. Terima kasih. Oke, baik, terakhir nih Pak, balik boleh. lagi nih ke mudik gratis. Apa nih Pak komitmen dari pemerintah Kota Medan untuk tetap menciptakan mudik gratis ini nyaman dan juga aman? Baik. Kami kira pemerintah Kota Medan, terutama dengan Pak Wali kita, tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjamin ataupun memberikan rasa nyaman kepada para pemudik. Seperti tadi kami menyiapkan mudik gratis bareng bersama untuk 4.000 orang. Kemudian untuk lokasi-lokasi yang menjadi objek-objek kunjungan masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan lalu lintas di sana, kami bersama seluruh elemen yang terlibat di dalam pengamanan masa Lebaran, baik Min-7 ataupun Plus-7, dan sebenarnya kami sudah bekerja di luar masa ini juga kami sudah bekerja. Ini bukti pemerintah Kota Medan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa nyaman terhadap warga Kota Medan untuk melaksanakan kegiatan mungkin dari mulai puasa sampai nanti kegiatan mudik, justru sampai baliknya lagi nanti ke Kota Medan. Mudah-mudahan dengan komitmen dari pemerintah Kota Medan, masyarakat Kota Medan mendapatkan kenyamanan dan trust terhadap pemerintah yang memberikan rasa nyaman ini bisa meningkat di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut lagi ke Bapak Kasatpol. Nah, seperti tadi tuh Pak ya, sudah diberitahu bahwasannya masyarakat jangan khawatir, tetap merasa aman dan juga nyaman selama mudik gratis 2025 ini. Nah, untuk komitmen sendiri dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat untuk tetap merasakan aman, nyaman, dan bertuah. Nah, ini bagaimana Pak? Baik Mbak Anggi, Sobat Medan ya, selamat sore, kita lanjut lagi. Apa yang harus kami lakukan bagi menjamin kenyamanan para pemudik, baik yang datang maupun keluar dari Kota Medan? Ya, bagi yang keluar Kota Medan seperti tadi disampaikan Pak Jono bahwa pemerintah Kota Medan menyiapkan mudik bareng. Artinya apa? Ini salah satu upaya menjaga keselamatan warga Kota Medan. Bayangkan betapa sayang dan baiknya Bapak Wali Kota Medan memikirkan masyarakatnya supaya nggak mudik pakai motor, karena resikonya sangat luar biasa tinggi. Nah, ini kan salah satu upaya. Baru kemudian bagaimana yang mudik rumahnya nggak kebakaran, nggak kemalingan, aman dia pulang nanti. Ini menjadi tugas kita. Ya, tadi Pak Surya lupa tadi. Tadi waktu nanti pas mudik tanggal 27 ya, 26 27 ya. Nah, jangan pakai kendaraan pribadi, kalau bisa nggak usah. Pakai kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah kota. Ada bus listrik, jadi nggak banyak parkir-parkir lagi, nggak banyak polusi lagi. Ini kan luar biasa ini. Luar biasa. Ya, jadi komitmen kami tetap bagaimana mari kita semua warga Kota Medan kita jaga kesucian kita dalam menjalankan ibadah Ramadan dan kembali fitri di bulan Idul Fitri nanti ya. Semua untuk Medan dan Medan untuk semua dan semua untuk Medan. Ini luar biasa kita semua. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasatpol. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang tentunya sudah hadir ya.
Baiklah Sobat Medan, baru saja kita mendengar tentang mekanisme perjalanan mudik gratis beserta pengamanannya. Tentunya kita berharap agar program ini dapat membantu banyak masyarakat di Kota Medan yang ingin bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Dan bukan hanya itu, kita juga berharap tentunya selama mudik berlangsung, masyarakat Kota Medan tetap merasakan aman dan nyaman dengan rumah yang ditinggal selama mudik. Nah, tentunya selamat menikmati mudik lebaran gratis pemerintah Kota Medan tahun 2025. Mudik aman, nyaman, dan bertuah. Medan untuk semua, semua untuk Medan.